Pernah kepikiran nggak gimana kalau ada cara jitu buat mencegah kecelakaan kerja, bahkan sebelum kejadian? Ini bukan sulap loh, tapi sebuah metode simple yang namanya Job Safety Analysis atau JSA. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas betapa gampangnya bikin dan pakai JSA ini biar kita semua bisa kerja dengan aman. Faktanya begini, setiap pekerjaan itu pasti punya bahaya. Mau Anda kerja di kantor, di pabrik, atau di lapangan, resiko itu selalu ada. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, ada bahaya nggak ya? Tapi gimana caranya kita nemuin bahaya itu duluan sebelum bahaya itu yang nemuin kita? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa JSA ini penting banget, terus kita kenalan sama JSA itu sendiri, lanjut kita bongkar cara bikinnya, lihat manfaatnya di lapangan, dan yang terakhir, kita bakal bahas peran kita masing-masing. Udah siap? Yuk, langsung aja. Jadi, coba bayangin deh, setiap tempat kerja itu kayak punya ranjau tersembunyi. Seringkali bahayanya itu ada di depan mata kita, tapi nggak kelihatan. Nah, kita nggak bisa dong pura-pura nggak lihat. Kuncinya yaitu, kita harus bisa mendeteksi dan menjinakkan bahaya itu sebelum ada kejadian yang nggak diinginkan. Nah, untuk mendeteksi dan menjinakkan bahaya tadi, kita butuh alat bantu. Dan inilah jagoan kita, Job Safety Analysis, atau biar gampang, kita sebut aja JSA. Anggap aja JSA ini peta kita buat nemuin semua potensi bahaya dan cara mengatasinya. Oke, jadi JSA itu apa sih sebenarnya? Gini deh, JSA itu pada dasarnya adalah cara kita membedah sebuah pekerjaan. Kita pecah satu pekerjaan besar jadi langkah-langkah super kecil. Terus, di setiap langkah kecil itu kita jadi detektif. Kita tanya, di bagian ini apa ya yang bisa bikin celaka? Dan, oke, terus gimana cara biar itu nggak terjadi? Jadi sifatnya itu benar-benar sistematis dan yang paling penting, mencegah sebelum kejadian. Sering banget nih orang bingung bedanya JSA sama prosedur kerja biasa. Gini, kalau prosedur kerja itu ibarat peta kota yang ngasih gambaran umum. Nah, JSA ini kayak aplikasi GPS yang ngasih petunjuk turn by turn buat satu rute yang paling bahaya. Jadi JSA itu jauh lebih detail, lebih spesifik, dan fokusnya cuma ke satu tugas yang berisiko tinggi. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Gimana sih cara bikin JSA ini? Kelihatannya mungkin ribet, tapi ternyata prosesnya tuh logis banget dan cuma ada 3 langkah utama. Simpel kan? Yap, 3 langkah ajaib ini adalah kuncinya. Pertama, uraikan pekerjaannya. Kedua, identifikasi bahayanya. Ketiga, tetapkan kendalinya. Urai, identifikasi, kendalikan. Gampang diingat kan? Biar lebih kebayang, yuk kita langsung pakai contoh nyata aja. Langkah pertama, kita pakai kacamata seorang pengamat super teliti. Tugas kita adalah menuliskan semua langkah kerja, dari awal sampai akhir, berurutan. Nggak boleh ada yang kelewat, sekecil apapun tindakannya. Bener-bener harus detail. Oke, kita ambil contoh yang dekat banget sama kita. Ganti bola lampu neon. Coba deh lihat di kolom pertama. Setiap langkahnya ditulis dengan runut. Mulai dari membawa tangga, mendirikan tangga, sampai nanti selesai. Nggak ada yang di-skip. Nah, setelah semua langkahnya tercatat rapi, sekarang kita ganti peran. Kita jadi peramal bahaya. Untuk setiap langkah yang tadi kita tulis, kita berhenti sejenak dan mikir, oke, pas lagi ngelakuin ini, kira-kira apa ya yang bisa salah? Bahaya apa yang mungkin muncul? Dan ini nih yang menarik banget. Waktu kita mikirin bahaya, jangan cuma kepikiran hal-hal yang jelas kayak kesetrum atau jatuh. Spektrumnya itu luas banget. Bisa jadi bahaya mekanis kayak jari kejepit, bahaya ergonomi karena posisi badan nggak benar, bahkan bisa juga bahaya dari perilaku kita sendiri. Misalnya karena kurang hati-hati. Yuk, kita sambungin lagi ke contoh kita. Di langkah mendirikan tangga lipat, coba lihat kolom kedua. Nah, di situ langsung ketemu kan bahayanya? Spesifik banget. Jari terjepit lipatan tangga. Nah, ini dia level detail yang kita mau. Jelas dan langsung ke intinya. Oke, kita udah tahu langkah kerjanya. Udah tahu juga bahayanya. Sekarang langkah yang paling penting nih. Apa solusinya? Setelah kita tahu apa yang bisa salah, kita harus tentukan dengan jelas. Terus kita harus ngapain biar ini nggak kejadian. Ini bagian action plan-nya. Kita balik lagi ke contoh tangga. Ingat bahayanya tadi, jari terjepit? Lihat deh, kolom ketiga, solusinya simple tapi kena banget. Jauhkan jari dari titik jepit tangga. Tuh kan, sederhana, praktis, dan efektif. Inilah inti dari JSA. Memberi instruksi yang jelas dan bisa langsung dipraktikkan di lapangan. Nah, setelah JSA-nya jadi, apa terus kita simpan aja di laci? Tentu enggak. Manfaat JSA itu jauh lebih besar dari sekedar kertas panduan buat satu pekerjaan.
Ini bukan dokumen mati yang dibuat terus dilupain. JSA yang bagus itu hidup terus. Buat karyawan baru, ini jadi materi training yang super praktis. Buat supervisor, ini jadi contekan buat inspeksi. Buat rapat keselamatan, ini jadi bahan diskusi yang konkret. Bahkan kalau amit-amit ada insiden, JSA ini jadi acuan penting buat investigasi. Keren kan? Satu dokumen fungsinya banyak banget. Terus pertanyaannya, siapa dong yang tanggung jawab bikin dan mastiin semua ini jalan? Apa ini cuma kerjaannya orang HSE atau mandor aja? Jawabannya jelas bukan. Keselamatan itu permainan tim, nggak bisa sendirian. Pekerja itu kayak striker di lapangan, mereka yang paling tahu kondisi dan harus kasih masukan. Supervisor itu kapten timnya yang ngarahin pembuatan JSA. Tim HSE, mereka wasitnya yang mastiin semuanya sesuai aturan. Dan manajemen, mereka pemilik klubnya yang kasih dukungan penuh. Kalau semua peran ini jalan, baru deh sistemnya kuat. Penting banget untuk kita pegang prinsip ini. Setiap kecelakaan itu bisa dicegah. Ini bukan cuma kata-kata manis, keyakinan inilah yang jadi bensin buat kita mau repot-repot bikin JSE. Ini soal mengubah cara kita berpikir, dari reaktif jadi proaktif. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pekerjaan rumah buat Anda. Coba deh pikirin satu aja pekerjaan rutin di tempat Anda. Kira-kira risiko apa sih yang nyempil di sana? Mungkin besok bisa jadi hari pertama Anda mulai membedah pekerjaan itu. Demi siapa? Demi kita semua, biar bisa pulang ke rumah dengan selamat.